Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Thanks, Bray, ucap Dimas tulus pada Brian. Sama-sama, Bang, ucap Brian tersenyum kecil, lalu ia menatap Caca dengan lekat dan menghampirinya. Cak, panggil Brian lirih. Maaf. Caca tidak menjawab, namun ia juga menatap Brian dengan lekat. Sorot matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam, namun juga rasa sayang yang tak bisa ia utarakan. Caca baru merasakan sebentar memiliki seorang kakak, dan kini ia harus kehilangan sosok itu lagi. Andai Leona juga bisa seperti Brian, gumam Caca dalam hati, namun rasa-rasanya itu hanya angan-angannya saja. Berbahagialah, Cak. Kakak yakin kamu akan bahagia bersama Bang Dimas. Kakak berharap kamu masih bisa menganggapku sebagai kakak lagi, ucap Brian dengan mata berkaca-kaca. Caca menarik nafasnya kasar, berusaha agar tidak meneteskan air matanya. Bila kamu menikah nanti, kakak harap kamu akan mengundang kakak untuk hadir di sana, ucap Brian lagi. Kini air matanya sudah menetes kala melihat mata Caca juga berkaca-kaca. Ngapain Caca ngundang-undang segala? Sahut Caca cemberut. Dek. Dada Brian begitu sesak kala mendengar ucapan Caca seperti itu. Benarkah Caca sudah tidak mau lagi bertemu dengannya dan menganggapnya sebagai kakak lagi? Brian sungguh merutuki kebodohannya dan kesalahannya. Namun Brian tak ingin memaksa Caca. Asal Caca bahagia, maka dia juga akan bahagia. Begitu pikir Brian. Sampai kapanpun kakak tetap kakaknya Caca. Ngapain Caca ngundang-undang segala? Harusnya tanpa diundang kakak udah datang ke sana untuk memberikanku selamat, ucap Caca langsung memeluk Brian dan menumpahkan air mata yang sedari tadi ia tahan. Caca, ucap Brian senang kala Caca memeluknya. Kakak sangat menyayangimu, sampai kapanpun kamu akan terus jadi adik kakak. Kakak mohon, jangan lupakan kakak, ucap Brian lagi. Caca titip Mam Endet sama kakak. Caca berharap suatu saat Caca masih bisa kembali merasakan ada di tengah-tengah kalian lagi, ucap Caca melepaskan pelukannya, karena tangannya sedari tadi sudah ditarik-tarik oleh Om Dudanya. Semoga ada mujizat juga untuk kesembuhan Cherry, imbuh Caca dengan lirih. Sungguh hatinya sebenarnya tak tega melihat keadaan Cherry, namun ia bukan Tuhan yang bisa memberikan nyawa lebih pada manusia. Caca bukan Tuhan yang bisa berkehendak. Amin, jawab Brian tersenyum lega kepada Caca, karena kini Caca telah memaafkannya dan juga orang tuanya. Ayo, sebentar lagi take off, ucap Dimas menatap Brian dengan tatapan yang sulit diartikan. Astaga Bang, ucap Brian saat menyadari arti tatapan Dimas padanya. Dia adikku Bang, gak mungkin aku mengambil dia dari abang, sambungnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Entah Dimas yang terlalu cemburuan atau Dimas yang takut akan masa lalu Arya dan Brian. Entahlah, hanya Dimas yang tahu. Om cemburu sama Kak Bray, tanya Caca mendongakkan wajahnya ke Dimas sambil berjalan. Lihat ke depan Cak, jangan begitu, nanti kamu jatuh, ucap Dimas dengan raut wajah datar. Kan Caca udah jatuh Om, Caca udah jatuh hati sama Om Duren, ucap Caca dengan mengulum senyumnya. Lagi-lagi gombalan receh dari Caca mampu meruntuhkan ego dan amarah Dimas. Satu hal yang harus kamu ingat, aku memang bukan tipe laki-laki romantis, tapi aku adalah tipe penjemburu hebat, ucap Dimas sambil memeluk Caca dari samping. Cih, jadi tukang cemburu aja bangga, cibir Caca, namun ia juga senang dan ia menyandarkan kepalanya pada bahu Dimas. Kita ke rumah utama dulu ya, ujar Dimas saat berjalan menuju mobil. Tapi Om, ucap Caca bingung. Aku gak terima penolakan, kata Dimas tegas. Kalau gak nerima penolakan, ngapain nanya, sahut Caca kesal. Aku tidak nanya Cak, cuma memberitahu, jawab Dimas santai. Kondisikan bibir kamu, jangan seperti itu,
ucap Dimas mencubit bibir Caca dengan gemas kala melihat Caca mengerucutkan bibirnya. Kunupu, tanya Caca yang bibirnya masih dicubit lembut oleh Dimas. Karena aku gak mau khilaf di tempat umum, ucap Dimas berbisik dan melepaskan tangannya dari bibir Caca. Dasar duren mesum, ucap Caca, lalu berjalan cepat mendahului Dimas hingga membuat Dimas terkekeh. Sekitar 1 jam lebih, mobil yang dinaiki Caca dan Dimas kini sudah mulai memasuki kawasan rumah utama. Jantung Caca berdetak begitu cepat karena gugup. Memang ia sering datang ke rumah itu, namun sebagai sahabat Jenar, bukan sebagai calon menantu. Bicara soal calon menantu, pipi Caca langsung merona. Caca tidak menyangka bahwa kini ia dan Dimas bisa sedekat ini. Jangan gugup, kamu sudah kenal dengan semua keluargaku, ujar Dimas menggenggam tangan Caca dan mengajak Caca masuk ke dalam rumah. Caca menarik nafasnya dalam-dalam saat kakinya mulai masuk ke dalam rumah. Ia menelisik seisi rumah, namun sepi, tidak ada tanda-tanda adanya orang di sana. Kemana semua orang? Tanya Caca. Entahlah, apa mungkin mereka lagi ada acara? Gumam Dimas lalu menyuruh Caca untuk duduk di sofa dan dirinya segera menelpon Arya atau Bian. Namun nihil, tidak ada yang menjawab teleponnya. Dimas juga mencoba menelpon Aiden dan juga orang tuanya, namun juga sama saja, tidak ada yang menjawab. Kamu istirahat di kamar saja dulu, ayo aku antar, ucap Dimas mengulurkan tangannya kepada Caca. Caca di sini aja om, ucap Caca semakin gugup. Kamu masih sakit, Ca, jangan egois, ayo. Dimas memaksa Caca untuk beranjak dan mengantarkan Caca ke dalam kamar tamu. Astaga, kenapa berantakan sekali? Dimas terkejut kala membuka kamar tamu yang begitu berantakan. Dimas melangkahkan kaki ke kamar sebelah dan sama, bahkan lebih berantakan. Ini si Mbak pada kemana sih? Kesal Dimas karena rumah begitu sepi dan kamar tamu dibiarkan berantakan seperti itu. Kan Caca udah bilang, Caca duduk di sana aja dulu, kata Caca lirih. Lukanya kembali nyeri akibat terlalu lelah perjalanan jauh. Kamu istirahat di kamarku saja, ucap Dimas. Enggak, jawab Caca cepat. Maksudku, Caca langsung ke apartemen aja, imbuhnya. Kamu takut aku hilaf? Tanya Dimas dengan tersenyum miring dan memeluk Caca. Sedikit, jawab Caca pelan. Aku akan hilaf saat kita sudah sah menikah nanti, bisik Dimas di telinga Caca, hingga membuat tubuh Caca meremang dan membuatnya harus menelan salivanya. Astaga, cuma bisikan begitu, kenapa bisa bikin gua merinding ya? Gumam Caca dalam hati. Dimas akhirnya membawa Caca menuju lantai 2 agar ia bisa beristirahat di dalam kamarnya. Kamu istirahatlah di sini. Kalau mau mandi, kamu bisa pakai bajuku. Kamu bebas mau pakai yang mana, asal muat, ucap Dimas tersenyum lalu mengecup kening Caca. Om mau kemana? Tanya Caca, lalu sedetik kemudian ia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Kenapa? Kamu masih mau aku temani di sini? Tanya Dimas dengan seringai nakalnya. Enggak, jawab Caca cepat. Pergilah, Caca mau mandi, ucap Caca lalu segera masuk ke dalam kamar mandi. Kenapa kamu begitu menggemaskan, Ca? Gumam Dimas pelan. Lalu ia mengambil beberapa bajunya dan membawanya ke kamar Aiden. Mama, panggil Jenar mencari keberadaan Tamara. Ada apa, Je? Tanya Adi saat baru kembali dari jogging. Hehe, enggak Pak, Jenar cari Mama, tapi dari tadi gak ketemu, ucap Jenar lesu. Mama kamu masih di luar, jawab Adi. Benarkah? Perasaan tadi aku sudah mencarinya ke depan deh, ucap Jenar bingung karena seingatnya ia sudah berkeliling mengelilingi rumah namun tidak ketemu. Tadi Mama ikut Papa jogging, Je, mungkin pas kamu ke depan kami belum pulang, ujar Adi. Oh alah, pantes. Ya sudah, Jenar ke depan sekarang deh. Makasih, Pak,
ucap Jenar, lalu segera berlari menuju keberadaan Tamara. Adi tersenyum sendiri melihat tingkah Jenar yang masih seperti anak-anak meskipun sudah memiliki anak. "Mama," panggil Jenar lagi, membuat Tamara yang sedang meluruskan kakinya di halaman depan terkejut. "Astaga, J, kamu mau buat mama jantungan, kata Tamara, mengelus dadanya yang masih terkejut. Maaf mah, abisnya dari tadi Jenar cari mama, tapi nggak ketemu. Taunya mama ikut papa jogging," kata Jenar membela diri. "Ada apa?" tanya Tamara, lalu kembali memijit-mijit kakinya yang masih terasa pegal akibat jogging. "Kak Dimas yang ini sampai rumah," ucap Jenar bersemangat. "Lalu?" tanya Tamara, mengernyitkan dahinya bingung. Tamara memang tidak tahu tujuan Dimas ke luar negeri untuk Caca, karena ia tahunya Dimas ke sana untuk mengurus pekerjaan. "Dia bakal pulang mah, bawa mantu lagi buat mama," ucap Jenar dengan senang, namun Tamara masih diam bingung. "Hai si mama ucap Jenar kesal karena tidak mendapat respon seperti yang ia inginkan. Jenar pun akhirnya menceritakan semuanya kepada Tamara bahwa Dimas ke Itali untuk menjemput Caca. Namun Jenar tidak tahu bahwa Caca dan Dimas di sana sempat mengalami masalah yang lumayan rumit sebelum akhirnya kemarin menelpon Aiden dan memberitahu bahwa ia akan pulang. "Astaga, anak itu," ucap Tamara menggeleng-gelengkan kepalanya. "Dia mau kasih kejutan buat kita dengan membawa Caca. Gimana kalau kita yang kasih mereka kejutan?" ujar Tamara dengan senyum menyeringai ke arah Jenar. "Apa rencana mama?" tanya Jenar antusias. Jenar tak habis pikir kenapa mertuanya ini sangat senang sekali memberikan kejutan atau usil kepada anak-anaknya. Setelah mendengar rencana Tamara, Jenar pun langsung bergegas masuk ke rumah dan menyuruh Mbak Alia serta Mbok Ni untuk membantunya melancarkan rencana Tamara. "Gimana, J?" tanya Tamara saat sudah selesai mandi dan menghampiri Jenar yang tengah asik ngacak-ngacak kamar tamu. "Beres mah," jawab Jenar memberikan 2 jempolnya pada Tamara. "Ini kenapa kamarnya harus diginiin sih, Omah?" tanya Aiden bingung, namun ia juga ikut berperan membantu Jenar. "Nanti kamu juga akan tahu," jawab Jenar tersenyum pada Aiden. Setelah semua beres, Tamara menyuruh Mbok Ni pergi bersama Alia dan kembali lagi nanti saat menjelang makan malam.